Halo guys, balik lagi bareng aku Aral. Di video kali ini aku akan menceritakan film laga action yang mengisahkan perjuangan pasukan militer untuk melumpuhkan tumbuhan alien yang berbahaya bagi manusia, namun mempunyai manfaat untuk bumi. Yuk, langsung saja kita ke ceritanya. Bumi kini telah berkembang pesat. Pemerintahan militer menciptakan dan mengembangkan pasukan robot untuk membantunya dalam peperangan. Akibatnya, terjadi perang dunia besar-besaran. Setelah perang dunia 2 tahun lalu berakhir, manusia malah semakin menjadi. Hingga menyebabkan kerugian bagi manusia sendiri dan kerugian bagi bumi. Dan perang tanpa henti yang semakin memperburuk lingkungan ekologi global. Dan agar perkembangan manusia bisa kembali normal pada jalurnya, pemerintah di seluruh dunia pun membangun Skynet yang berfungsi untuk memurnikan atmosfer dunia. Namun saat Skynet dibangun, meteorit raksasa jatuh ke bumi di jalan B16. Dan meteorit itu tumbuh menjadi tanaman alien raksasa, tumbuh besar dan subur ketika bersentuhan dengan air, mengakibatkan jutaan orang tewas dan sebagian kota hancur luluh lantak. Tanaman alien raksasa itu bisa memurnikan atmosfer dunia, dan para ilmuwan dunia pun menamainya dengan sebutan Pandora. Markas Militer Angkatan Udara, Kolonel Tam, seorang utusan dari pemerintah pusat komando militer. Ia diperintahkan untuk menemui Seali, Mayor Jenderal Angkatan Udara, untuk memintanya menggerakkan pasukan militer ICU, pasukan robot Orca, dan robot Timora untuk menangani kasus Pandora, yang di hari itu diprediksi oleh Badan Cuaca akan terjadi hujan badai di wilayah B16. Dan mereka harus mencegah Pandora tumbuh kembali tanpa membunuhnya, yaitu dengan cara membubuhkan peluru gen pada putik Pandora. Dr. Chan adalah ilmuwan penemu peluru gen. Dijelaskannya, jika Pandora menyerap polutan dan melepas hidrogen yang aman, sel Pandora beraksi terhadap virus langka yang bernama P7N9. Virus itulah yang bisa menghentikan tumbuhnya Pandora, dan di dalam peluru gen itulah terdapat virus P7N9. Dan jika peluru gen gagal menghentikan tumbuhnya Pandora, maka rencana kedua harus dijalankan, yaitu mengirim pengeboman Orca untuk menghancurkan Pandora sebelum hujan badai turun, dan jarak pengeboman berkisar 14 km. Dan karena waktu yang tidak memadai, maka pengeboman dilakukan tanpa evakuasi para warga, dan diperkirakan akan memakan korban 160 juta jiwa melayang. Tanpa banyak berpikir, Seali menyetujui kedua rencana tersebut. Ia pun menyerahkan kartu ADP, kartu untuk memprogram para pasukan robot Orca dan robot Timora yang bisa beroperasi dan membantu para pasukan militer ICU. Di bawah perintah Kolonel Tam, Joseon Cheng, Komandan B16, menyiapkan pasukannya militer ICU untuk bersiap-siap menjalankan misi tersebut. Beberapa saat kemudian, pasukan militer ICU pun lepas landas dengan menggunakan 4 pesawat militer, yaitu Skypeace Unit 086 dan pesawat Orca Unit 008 menuju jalan B16. Singkat cerita, pasukan militer ICU berhasil menjangkau Pandora. Misi pertama yang harus mereka lakukan adalah membom dengan senjata agen kontras ke dalam mulut bunga Pandora dengan memanfaatkan situasi di saat bunga tersebut sedang menyerap air hujan. Tembakan bom agen kontras berhasil menyerap pada bunga Pandora tersebut. Kini, misi kedua bersiap mereka jalani, yaitu mengikuti serapan agen kontras yang akan memindai dan melacak putik Pandora. Dengan gas berupa asap yang dikeluarkan oleh Pandora, mereka pun mengikuti arah asap tersebut dengan bantuan laser merah. Namun sayangnya, tak semudah yang dibayangkan. Mereka harus menghadapi serangan liar dari bunga dan akar Pandora yang terdapat di setiap sisi penjuru gedung terbengkalai. Hingga hal yang tidak diinginkan pun terjadi. Mesin pada pesawat Skypeace Unit 086 terbakar, dan dengan kecepatan tinggi, pesawat tersebut jatuh menukik tajam menabrak gedung hingga meledak. Tak sampai di situ saja, kesialan mereka terus berlanjut. Pesawat Skypeace Unit 015 dihadang dan dihancurkan habis-habisan oleh Pandora. Hingga pesawat Skypeace Unit 015 terjatuh dan meledak.
Kini yang tersisa hanya pesawat Skypeace Unit 086 dan pesawat Orca Unit 008 yang menjadi harapan semua orang. Hingga pada detik-detik keberhasilan mereka menemukan putik Pandora dan menurunkan pasukan robot Orca dan robot Timora, tiba-tiba saja salah satu robot Orca yang berada di dalam pesawat Orca Unit 008 hidup dan menembak mesin pesawat tersebut hingga pesawat hilang kendali dan jatuh masuk ke dalam gedung lalu meledak. Di sisi lain, pesawat Skypeace Unit 086 mengalami kerusakan bahan bakar, mengakibatkan pesawat tersebut terjatuh hingga terbakar. Beruntungnya Tyler dan Connor masih bisa selamat dari kecelakaan itu, tapi tidak dengan Lincoln. Ia tertusuk besi tajam pada bagian perutnya. Di saat Connor akan menghubungi markas militer untuk meminta bantuan, sambungan sinyal tiba-tiba saja terputus. Mereka pun terpaksa harus buru-buru mencari rumah sakit terdekat untuk menghentikan pendarahan Lincoln. Sinyal pesawat Skypeace Unit 086 yang terhubung dengan markas militer Angkatan Udara terputus dan hilang dalam jangkauan radar Mesmer. Johnson Cheng sebagai komandan B-16 pun meminta izin kepada Kolonel Tam untuk mengerahkan pasukan militer lain untuk penyelamatan para militer pesawat Skypeace Unit 086. Namun, dengan akunya Kolonel Tam menolak. Ia lebih memilih menjalankan rencana kedua, yaitu mengebom Pandora. Demi 160 juta jiwa, Komandan Johnson Cheng tidak menyerah. Ia merasa misi pertama belumlah gagal. Tak ada sinyal sambungan bukan berarti unit 086 gagal. Ia pun memohon untuk menyelamatkan unit 086 seorang diri saja dengan menggunakan jalur darat. Kolonel Tam terpaksa menyetujuinya dan memberi Johnson Cheng waktu 3 jam untuk menyelesaikan misi rencana pertama tersebut. Namun sayangnya, Lincoln harus tewas setelah dimangsa serangga alien yang mengerikan. Berbeda nasib dengan Tyler dan Connor yang masih diberi perlindungan Tuhan. Mereka diselamatkan oleh Komandan Johnson Cheng dan mantan militer Letnan Taro. Mereka berhasil lolos dari serangan ganas serangga alien dan keluar dari rumah sakit tersebut dengan membawa seorang anak kecil yang bernama Pincy yang terjebak di dalam rumah sakit tersebut selama beberapa hari. Dengan sisa waktu 2 jam, mereka harus mencari peluru gen yang berada di lokasi jatuhnya pesawat Orca Unit 008. Dan dengan sinyal yang dipancarkan peluru gen, mereka berhasil menemukan lokasi keberadaan peluru gen yang berada di atas gedung reruntuhan. Setelah mereka sampai di lokasi tujuan, Lucci memerintahkan Connor untuk mencari robot Orca yang bergabung di pesawat Orca 008. Sebab gelombang radio yang dipancarkan robot Orca lah penyebab sambungan sinyal terputus dan petunjuk sebab jatuhnya pesawat tersebut. Komandan Johnson Cheng dan Tyler dengan gagahnya menggunakan baju besi robotnya memanjat dan melompati reruntuhan dengan sangat lihainya. Peluru gen yang ternyata berada di dalam mobil yang tergantung di reruntuhan mengakibatkan Tyler harus mempertaruhkan hidup dan matinya. Peluru gen sudah berhasil mereka dapatkan dan Connor berhasil pula mendapatkan kartu ADP dan kepala robot Orca. Mereka pun harus buru-buru keluar sebelum gedung tersebut runtuh. Namun naas, serangga alien kembali menghadang mereka hingga terjadilah adu hantam di antara mereka. Mantan militer Letnan Taro datang membantu mereka. Serangga alien akhirnya bisa dikalahkan dan mereka berhasil keluar dari gedung yang saat itu sudah mulai runtuh. Kini, mereka hanya mempunyai waktu 30 menit untuk mencapai Jalan Raya 5, di mana putik Pandora itu tertanam di bawah tanah tengah-tengah perapatan. Mantan militer Letnan Taro yang berada di balik kemudi dengan lihainya mengendarai mobil secepat mungkin untuk sampai di tujuan tepat pada waktunya. Namun, saat di tengah-tengah perjalanan, mereka dikejar oleh para robot Orca, hingga terjadi baku tembak di antara mereka. Sialnya, ketika melewati jembatan, tiba-tiba saja jembatan tersebut runtuh akibat misil yang ditembakkan oleh robot Orca. Demi keselamatan 160 juta jiwa, Komandan Johnson Cheng mempertaruhkan nyawanya untuk melawan dan menjatuhkan robot Orca.
Sayangnya, Komandan Johnson Cheng ikut terjatuh ke dasar jembatan bersamaan hancurnya robot Orca. Di sisi lain, Connor berhasil menemukan penyebab hilangnya sambungan sinyal dan petunjuk jatuhnya pesawat Orca 008. Ia pun tak sengaja pula menemukan pin granat pada robot Orca. Tak disangka-sangka, para robot yang balik melawan para militer IZU dan penyebab jatuhnya pesawat Orca sudah direncanakan. Dan dalang dibalik itu semua adalah Seali, Mayor Jenderal Angkatan Udara sendiri. Seali menginginkan misi tersebut gagal dan Skynet yang dia bangun dengan susah payah bisa dilanjutkan tanpa ada hambatan dan memberinya penghargaan besar bagi dunia. Kolonel Tam yang mengetahui hal tersebut pun marah dan kecewa. Ia pun berencana akan melaporkan hal tersebut kepada pemerintah pusat komando militer. Beberapa saat kemudian, Connor, Tyler, dan mantan militer Letnan Taro berhasil mencapai lokasi di mana putik Pandora tertanam. Namun, lagi dan lagi, muncul robot Timora yang lebih berbahaya menyerang mereka. Hingga terjadilah aksi epik di antara militer IZU dengan robot Timora. Akhirnya, robot Timora berhasil dikalahkan dan Connor berhasil mengebom jalan titik pusat Pandora. Komandan Johnson Cheng masihlah hidup. Ia menyusul ke titik pusat putik Pandora. Ia tetap berpegang teguh menyelamatkan 160 juta jiwa dan akan menyingkirkan Seali. Johnson Cheng pun masuk ke lubang tersebut untuk menuntaskan misi terakhirnya, yaitu melemparkan peluru gen pada putik Pandora. Peluru gen berhasil menghentikan tubuhnya Pandora dan memusnahkan serangga alien. Kini 160 juta jiwa pun bisa terselamatkan. Di sisi lain, Seali yang mengetahui misi tersebut berhasil dan aksi bejatnya terbongkar, ia pun dengan kejamnya menembak mati Kolonel Tam. Sepekan kemudian, kini Pandora tidak lagi berbahaya. Ia bisa memurnikan atmosfer dunia hingga manusia dan alam kembali normal pada jalurnya. Film pun selesai. Jadi seperti itulah alur cerita filmnya. Oke, mungkin sampai di sini dulu ya ceritanya. Jika kalian suka dengan filmnya, boleh dong di like, share, komen, dan subscribe. Aku Ara pamit undur diri. Salam dari saya. Bye-bye.